Saya sendiri percaya bahwa dalam perjalanan spiritual kita, ya kita bukan hanya perlu perjalanan ke dalam, tapi perjalanan keluar pun perlu ya. Perjalanan fisik, perjalanan ziarah. Tujuannya apa? Semakin kita melangkah jauh, sebenarnya kita juga akan semakin melangkah ke dalam. Saya ingat betul salah satu kata-kata Imam Nawawi yang sangat dalam ya. Dia mengatakan bahwa semesta itu dalam perjalanan tanpa henti dalam dirinya sendiri. Kita juga sebagai manusia diajarkan untuk berjalan, bukan hanya perjalanan batin, tapi juga fisik. Ya. Dan kisah hidup Ibnu Arabi kan dia tidak pernah berhenti di satu tempat, berjalan terus dengan ratusan karya yang dicintai. Nah ini mungkin menjadi satu momentum sangat penting untuk kita ikut trip ini ya, travel ke sana, bukan hanya jalan-jalan, tapi ini kan belajar ya, iktibar ya, mengambil pelajaran dari orang-orang dahulu dan banyak kebudayaan yang semua itu adalah penjelmaan atau manifestasi dari sifat-sifat Allah yang perlu kita internalisasi ke dalam diri kita. Betul. Nah, dan dalam trip ini kita bukan hanya mengunjungi ziarah dari makam-makam dari guru-guru sufi yang telah tiada, tetapi kita juga akan berinteraksi langsung dengan para pelanjutnya. Iya, tokoh-tokoh yang bergerak dalam bidang seni maupun yang mereka yang mengaplikasikan ajaran-ajaran sufi dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa melihat bagaimana ajaran sufi hidup nyata di Uzbekistan hari ini, dan itu pun juga bisa menjadi cermin dalam kita melihat kehidupan kita juga. Teman-teman Nurul yang saya hormati, yang berbahagia, salah satu hal penting yang menjadi program kami adalah bagaimana kita bisa belajar dari nampak kelas sejarah, ya, mempelajari ajaran Islam yang telah ditafsirkan sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh sufi yang ada di berbagai penjuru dunia. Dan itu salah satu hal penting yang dapat menghubungkan kita, mengkoneksikan kita secara batin dengan mereka, sehingga kita ada jalinan, tidak terputus oleh gap historis. Nah, teman-teman semuanya, di depan saya ada dua tokoh muda yang Anda mungkin semua sudah kenal. Ada Mas Agustinus Wibowo. Selamat datang Mas Agus. Terima kasih, selamat datang. Salam untuk teman-teman dari Nurul Wala yang berbahagia. Ada juga Mas Hasan dari USQ. Selamat datang Mas Hasan. Selamat datang Mas, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kali ini kami ingin bangun kerjasama untuk menyelenggarakan trip ya, travel ke beberapa negara untuk belajar menggali lebih jauh dari tokoh-tokoh Islam, para pemikir, para sufi dan sebagainya. Dan di sini ada Mas Agus yang sudah bertahun-tahun melalang buana keluyuran dalam tanda kutip ya ke Asia Tengah, yang mungkin bisa diceritakan begitu Mas ya. Ada nggak sih irisan yang menghubungkan antara kita sebagai Muslim Indonesia ya secara kebudayaan, secara ajaran dengan warga dengan ajaran Islam di sana? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, ketika orang Indonesia bicara tentang Uzbekistan itu kayak itu negara yang jauh sekali, seperti sangat asing dan eksotik buat kita. Tetapi sebenarnya pengaruh Uzbekistan terhadap Indonesia itu besar sekali. Nah, contohnya adalah perawi hadis yang terkenal ya, Imam Bukhari ya, itu berasal dari kota Bukhara, dan namanya kita lihat Bukhari itu artinya dia lahir dari kota Bukhara. Dan di Samarkand ya, kota terbesar kedua di Uzbekistan, itu ada makam Imam Bukhari. Jadi ini salah satu tempat yang sangat penting ya buat umat Muslim untuk berziarah. Dan ternyata ada hubungan kedekatan yang luar biasa antara Indonesia dengan Uzbekistan, karena Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, itu adalah orang yang berjasa besar untuk menemukan kembali makam Imam Bukhari. Jadi dulunya kurang diketahui ya. Jadi pada masa Uni Soviet kan agama ditekan ya, dan banyak tradisi keagamaan itu yang berusaha diputus oleh rezim komunis pada waktu itu. Tetapi Presiden Soekarno mendapat undangan dari pemimpin Soviet pada waktu itu, Nikita Khrushchev, untuk pergi ke Rusia, dan beliau mengajukan syarat, saya baru mau pergi ke sana apabila makam Imam Bukhari ditemukan. Dan itu dipenuhi syaratnya. Dan itu dipenuhi syaratnya, dan itu juga menyebabkan masyarakat Uzbek juga merasakan terima kasih yang besar ya berkat Presiden Soekarno. Jadi saya pergi ke Uzbekistan itu sejak pertama kali itu 20 tahun yang lalu, dan saya merasakan sebagai orang Indonesia itu kita punya privilege gitu. Begitu saya bilang saya dari Indonesia, wah disambut ramah, banyak ulama yang langsung memeluk saya, wah kamu dari Indonesia, kamu orang pertama yang datang ke sini dan sebagainya. Dan bahkan privilege-nya orang Indonesia adalah
dari dulu orang Indonesia itu bisa masuk ke makam Imam Bukhari, ke makam Spesial yang paling dalam itu. Dan waktu itu pun orang Uzbek pun belum boleh masuk, cuma orang Indonesia yang bisa masuk. Jadi ini adalah salah satu privilege. Nah sekarang makam Imam Bukhari masih dalam pemugaran ya, dan baru dibuka tahun 2025. Nah tetapi tetap orang Indonesia itu ada privilege, kita masih bisa, dan itu pun dengan aturan dan birokrasi tertentu kita masih bisa berkesempatan untuk melakukan ziarah langsung ke makam Imam Bukhari. Baik, saya ke Mas Hasan. Gini Mas, apa namanya? Kan di sana banyak tokoh penting ya yang kita ingin bangun komunikasi batin. Nah, Mas Hasan sebagai yang selama ini menyelenggarakan trip yang sudah pengalaman ya, ini kira-kira buat calon yang mau ke sana, aman nggak sih ke sana itu? Ya, yang saya tahu ya, kalau dari buku-bukunya Mas Gus Duri sebelumnya dari wisata Uzbek sebelumnya itu dari beberapa tahun yang lalu mungkin kita tahunya di Uzbek itu sangat tertutup baik dari segi keamanan dan lain sebagainya. Tapi untuk beberapa tahun belakangan ini Uzbek sudah mulai membuka diri, dan ketika kami membawa tur-tur yang sudah sebelumnya, cerita yang pernah diangkat Mas Agustinus di bukunya itu sangat berbeda dengan realita yang sekarang. Mereka lebih sangat berbeda. Mulai dari polisinya itu sudah sangat friendly dengan turis, bahkan mereka tidak segan untuk minta foto bersama kita kayak gitu. Dan juga rakyatnya sangat helpful. Mereka sangat open untuk berinteraksi dengan para peserta kita, dan bebas visa yang terpenting. Kalau dulu sangat ribet ya. Visa Uzbekistan tuh dulu susah banget dan mahal sekali, dan prosesnya panjang sekali. Saya harus dapat surat undangan, terus wah ribet sekali gitu. Dan itu pun nama kita kan juga diteliti dulu karena berasal dari Indonesia dulu seperti itu. Tapi sekarang kita tinggal terbang langsung di sana, langsung paspor kita dicap, jadi sangat terbuka. Sangat. Itu bahkan saya sendiri nggak pernah membayangkan Uzbekistan akan jadi seperti ini sekarang gitu. Dan untuk contohnya ketika kita traveling ke sana untuk ambil foto di tempat-tempat umum seperti metro itu sudah sangat se-open itu. Beda sekali dengan cerita. Oh ya, zaman dulu tidak boleh ngambil foto di MRT-nya Uzbekistan karena dulu dianggap itu tempatnya tersembunyi kalau mereka ada serangan bom atom atau apa itu untuk bunkernya lah istilahnya. Jadi itu tempat yang sensitif. Tapi sekarang boleh difoto, dan itu memang cantik sekali ya, karena memang tradisi di situ tuh kan semuanya berhubungan dengan seni ya, bahkan stasiun MRT itu setiap stasiun MRT itu diukir dengan estetik. Iya, estetik cantik sekali di situ. Artinya kebutuhan masyarakat modern yang butuh show ya, terfasilitasi ya, bisa ya. Kita bisa assure itu 100% aman untuk berkunjung ke Uzbekistan di waktu sekarang ini. Dan memang yang kayak saya sendiri, kenapa saya sering menganjurkan untuk mengunjungi Uzbekistan sebagai negara pertama di Asia Tengah, itu karena satu itu yang paling penting adalah culture-nya ya, kebudayaannya masyarakat Uzbek yang sangat terbuka. Mereka mudah berinteraksi dengan orang asing ya. Kalau ada orang di tengah jalan tiba-tiba ada musik, itu semua orang bisa joget di jalan. Itu udah kayak flash mob gitu. Dan semua orang joget dan memang sangat bersahabat. Jadi bahkan dulu pun ketika Uzbekistan masih sulit ke sana, saya pernah tinggal 3 bulan di Uzbekistan. Tidak pernah sekalipun saya tinggal di hotel. Karena ketemu orang di jalan pun mengundang saya menginap gitu, mengundang menginap, makan di rumahnya, jadi sangat menyenangkan, sangat terbuka seperti itu. Dan satu lagi yang mungkin banyak orang Indonesia yang agak surprise ya datang ke Uzbekistan, mereka mengira Uzbekistan seperti terpencil atau miskin, tapi sampai di sana kita melihat bangunannya itu bergaya Eropa, jalan-jalannya lebar, teratur, bersih, nggak ada sampah, gitu ya. Yang bikin orang Indonesia mungkin terkejut sekali ya, bersih sekali. Memang mereka itu kebersihan sebagian dari iman itu. Kita melihat benar-benar di sana di jalan pun orang sangat aware, jadi tidak ada sampah di jalan. Diterjemahkan secara praktis ya. Sangat praktis ya di situ. Nah kalau dari segi hubungan antar agama di masyarakat ini Mas, kan kita ke sana ingin belajar ya tokoh-tokoh ya. Ada banyak tokoh besar ya. Tadi Makam Imam Bukhari, ada Hakim Internet ya dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa di sana juga masuk dulu bukan masyarakat Muslim ya. Nah, apakah ini juga masih terjaga dengan bagus atau ada konflik-konflik yang mungkin? Kalau kita lihat dari sisi sejarah sebenarnya yang menarik, orang mungkin lupa bahwa sebelum Tiongkok mendapatkan agama Buddhis ya, agama Buddha,
Asia Tengah dulu yang menjadi Buddhis ya. Jadi dulu Afghanistan itu tempat munculnya patung-patung Buddha. Kemudian Asia Tengah termasuk daerah Uzbekistan sekarang ini dulu adalah daerahnya bangsa Sogdia, yaitu bangsa pedagang pada masa Jalan Sutra. Mereka pun mengadopsi agama Buddha dan dari sana kemudian agama Buddha ditransmisikan ke Cina. Bahkan kalau kita lihat kota Bukhara yang sekarang merupakan kota suci, sangat bersejarah, nama Bukhara pun berasal dari kata bihara. Bihara ya? Ya, bihara. Jadi kita lihat ya pengaruh agama Buddha itu cukup besar di sana dan dalam peranan mereka dalam penyebaran agama Buddhis dari India ke Cina itu besar sekali. Nah, kalau sekarang kita lihat mayoritas penduduk di Uzbekistan memang adalah Muslim. Tidak banyak peninggalan Buddhisme yang tersisa karena setelah masuknya Islam terjadi konversi besar-besaran ya dari orang Buddhis di situ menjadi Islam. Jadi hampir tidak tersisa Buddhisnya. Tetapi kalau kita lihat ya dari ajaran-ajaran Sufi yang ada di situ, banyak sekali elemen-elemen Buddhis yang ada di situ. Ya, misalnya dari nama kota Bukhara tadi, kemudian juga tradisi bahwa kita perlu melakukan pembersihan diri, pembersihan hati ya, konsep seperti itu, ataupun bagaimana kita membersihkan hati tetapi kita juga harus mengambil jalan tengah, yaitu kita membersihkan hati bukan menjadi petapa yang mengisolasi diri dari dunia tetapi tetap tidak ekstrim kanan maupun kiri. Iya, nah itu banyak sekali value-value yang kalau kita telusuri ternyata juga mirip ya dengan yang diajarkan dalam agama Buddha. Jadi saya merasa jejaknya biarpun agama Buddha secara penganutnya tidak ada sekarang ya, bisa dikatakan tidak ada di Uzbekistan, tapi nilai-nilainya itu masih ada dalam masyarakat. Bahkan sebelum itu agama Zoroaster. Tadi kalau kita bilang Uzbekistan bersih ya, teman saya yang di Uzbekistan menjelaskan ini juga pengaruh dari agama Zoroaster. Jadi ada tradisi mereka kalau istri yang menikah itu mereka harus menyapu jalan. Dari jam 4 pagi itu sudah menyapu jalanan. Jadi tradisi kebersihan, bagaimana menjaga agar rumah bahkan jalanan di luar rumah bersih. Kalau kita mungkin ya rumah kita bersih, jalanan kita nggak peduli gitu ya. Tapi di situ tuh bahwa jalanan pun harus bersih. Nah itu mereka bilang jadi tidak hanya pribadi tapi semua merasakan itu ya. Nah itu mereka menyebut ini tradisi dari agama Zoroaster. Jadi ritual-ritual Zoroaster pun masih ada gitu ya, masuk dalam tradisi masyarakat yang mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam tradisional di situ. Nah, saya kira memang sebetulnya kan ajaran-ajaran perennial yang abadi itu kan bisa kita temukan dalam berbagai agama dan tradisi yang berbeda ya. Saya kira akan sangat bagus memang kalau di Uzbek itu terjalin dari berbagai ajaran tadi sehingga terus hidup menjadi satu living gitu ya, ajaran yang betul-betul tanpa mungkin identifikasi ini namanya Buddha atau apa. Sekarang masyarakatnya yang praktis adalah Muslim dan ajaran itu menjelma berformasi. Betul dan itu saya rasa pentingnya kita melakukan perjalanan ya. Kalau kita hanya belajar tentang sejarah hanya dari buku atau apa, kita tidak melihat bagaimana itu diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata gitu. Dan kalau saya sendiri percaya bahwa dalam perjalanan spiritual kita ya, kita bukan hanya perlu perjalanan ke dalam tapi perjalanan keluar pun perlu ya. Perjalanan fisik, perjalanan ziarah. Tujuannya apa? Semakin kita melangkah jauh, sebenarnya kita juga akan semakin melangkah ke dalam. Jadi kalau kita hanya ke dalam aja tanpa melihat keluar, kita nanti bisa jadi kayak katak dalam tempurung. Tapi ketika kita melihat dunia luar, melihat ternyata interaksi antar manusia seperti ini, banyak hal itu yang kita bisa refleksikan ke dalam diri kita. Ya kalau saya percaya bahkan dalam ajaran Naksabandi pun ada penekanan pada ziarah ya, perjalanan ya. Dan Naksabandi juga perlu kita ingatkan di sini juga berasal dari kota Bukhara. Dan kita juga akan berkunjung ke ziarah makam dari Naksabandi. Nah, di ajaran Naksabandi juga menekankan pentingnya untuk kita melakukan perjalanan fisik, karena perjalanan fisik ketika kita berinteraksi dengan dunia luar, kita juga akan belajar untuk melihat ke dalam diri kita. Dan itu memang sudah ajaran Al-Quran ya, dan guru-guru sufi. Saya ingat betul salah satu kata-kata Ibnu Arabi yang sangat dalam ya, dia mengatakan bahwa semesta itu dalam perjalanan tanpa henti dalam dirinya sendiri. Kita juga sebagai manusia dianjurkan untuk berjalan, bukan hanya perjalanan batin, tapi juga fisik. Dan kisah hidup Ibnu Arabi kan dia tidak pernah berhenti di satu kota, berjalan terus dengan ratusan karya yang diceritakannya. Nah ini mungkin menjadi satu momentum sangat penting untuk kita ikut trip ini ya, travel ke sana, bukan hanya jalan-jalan tapi ini kan belajar ya, iktibar ya, mengambil pelajaran dari orang-orang dahulu dan banyak kebudayaan yang semua itu adalah penjelmaan atau manifestasi dari sifat-sifat Allah yang perlu kita internalisasi ke dalam diri kita. Betul. Dan dalam trip ini kita bukan hanya mengunjungi
ziarah dari makam-makam dari guru-guru sufi yang telah tiada, tetapi kita juga akan berinteraksi langsung dengan para tokoh-tokoh, pelanjutnya ya. iya, tokoh-tokoh yang bergerak dalam bidang seni maupun yang mereka yang mengaplikasikan ajaran-ajaran sufi dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa melihat bagaimana ajaran sufi hidup nyata di Uzbekistan hari ini, dan itu pun juga bisa menjadi cermin dalam kita melihat kehidupan kita juga. Ya mungkin Mas Agus juga bisa memberikan bocoran ya. Saya dengar bahwa kearifan di sana itu juga menjelma dalam seni ya, dalam keindahan dan sebagai arsitektur. Ya, dan penting sekali. Dan buat saya yang salah satu yang sangat berkesan buat saya ketika berkunjung ke makam Naqshbandi adalah mempelajari dari ajaran penting dalam ajaran Naqshbandi itu, kalau dalam bahasa Persia disebut Dilbayor wa Dasbakor. Artinya hati kita selalu ingat pada Tuhan, tetapi tangan kita selalu bekerja. Jadi kita ingat Tuhan bukan berarti kita mengisolasi dari dunia, tapi kita tetap bekerja dan kita mengabdikan diri pada masyarakat. Nah, ajaran itu termanifestasi dalam kalau kita pergi ke kota Bukhara, ya ini kan kota yang spiritualnya sangat kuat ya. Tapi dia bukan hanya religius, tapi dia juga kota seni. Di mana-mana kita melihat kesenian dari arsitekturnya, kemudian penduduknya yang membuat sulaman, kemudian karpet, lukisan lukisan sufi. Dan itu saya juga berbicara dengan banyak seniman. Ketika mereka menghasilkan karya seni itu, mereka mengambilkan konsentrasi yang khusus gitu, konsentrasi yang sangat kuat, semacam meditatif juga ya pengalaman itu. Dan itu kadang juga kita mendengarkan sambil mereka memutar zikir atau membaca zikir sendiri. Jadi bahkan karya seni yang indah pun kita harus tahu bahwa di baliknya pun ada unsur spiritualnya gitu. Itu yang buat saya manifestasi aplikasi dari ajaran sufi yang sangat nyata yang kita bisa lihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di Uzbekistan. Nah, Mas Hasan, ini produk seni yang istimewa tadi itu untuk para traveler itu bisa dinikmati nggak dibawa pulang, dibeli gitu ya? Oh, sangat bisa. Saya kasih bocoran Bapak ya. Kita juga berkunjung ke beberapa seniman lokal dari Uzbekistan yang ada di Bukhara. Kita akan berkunjung ke salah satu seniman yang sudah tersohor baik di lokal maupun internasional, namanya Bapak Tosef Daulat. Di situ teman-teman bisa berkunjung ke galeri seninya, bisa merasakan masakan dari keluarganya lokal Uzbekistan sana. Terus kita bisa juga melihat si Bapak Daulat ini menjelaskan karya seninya, itu dia miniatur seni ya, miniaturis. Kita bisa mendengarkan penjelasan beliau tentang arti dari karya seni beliau, dan juga ajaran sufi tentunya dari karya seninya. Kita juga bisa membawa pulang karya seni beliau. Jadi pesannya diajarkan juga ya. Iya, kita bisa langsung bawa pulang dan bisa mempelajari sendiri dari hasil karya seni tersebut. Artinya ini karya seni ini bisa kita beli gitu ya, kita bawa pulang, dan itu menjadi akan menautkan ingatan kita pada memori indah saat kita ke Uzbek. Dan Uzbek itu surga belanja. Jadi mungkin pas berangkat siap-siap koper kosong, pulang mungkin kopernya beranak. Saya ke Mas Agus lagi. Mas, ini kira-kira ada tempat destinasi apa lagi itu ya yang perlu yang membuat orang nanti penasaran gitu ya? Ya, jadi Uzbekistan itu yang teman-teman Nurul Wala perlu ingat, ini adalah daerah penting persinggahan jalur sutra. Jalur sutra itu artinya apa? Ini kan rute perdagangan yang menghubungkan timur dan barat ya. Antara dunia Asia dengan Eropa. Dan Uzbekistan ini adalah persimpangan antara jalan menuju Tiongkok, India, Persia, dan Barat gitu. Nah, karena adanya persimpangan ini, disinilah terjadi percampuran budaya. Nah, buat kita ya, selain mengunjungi destinasi dari ziarah-ziarah tokoh sufi, kita juga akan melihat langsung bagaimana interaksi antar berbagai budaya ini bercampur di Uzbekistan ya. Salah satunya adalah kalau kita ingat agama itu menyebar melalui jalur sutra ya. Kita lihat Buddhisme menyebar ke Cina, Islam pun menyebar melalui jalur sutra ya, dari Arab masuk ke Asia Tengah, masuk ke Cina pula. Dan kita bisa melihat manifestasi langsung dari jalur sutra adalah dari pasar-pasar kuno di Uzbekistan. Jadi ada pasar-pasar bertahan sampai sekarang. Ada ya, yang sampai ribuan tahun usianya di situ. Jadi teman-teman bisa merasakan langsung ya bagaimana berbelanja di pasar yang udah ribuan tahun dengan tradisi yang perdagangan yang kuat. Karena perdagangan ini sangat penting ya dalam pertukaran agama dan budaya ya, komunikasi antar budaya dan antar peradaban. Nah, kita juga bisa menjadi bagian dari sejarah yang masih hidup ini. Kita akan mengunjungi banyak pasar di sana tentunya. Kemudian kita juga akan
mencicipi kuliner lokal yang juga merupakan percampuran dari berbagai budaya. Jadi ada elemen Cina di situ, elemen India, elemen asli Asia Tengah, dan juga elemen-elemen yang lain. Dan tentunya kalau kita belanja dari produk-produk lokal dari Uzbekistan ya, yang sangat terkenal adalah kismisnya. Kismisnya itu manisnya luar biasa. Kemudian semangka, melon. Melon Uzbekistan itu hampir bisa disetarakan mungkin seenak melon Jepang, mungkin yang sudah pernah merasakan. Mungkin bahkan lebih enak. Bahkan lebih enak dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, jadi manis sekali karena mungkin karena suhu yang ekstrim ya di daerah gurun. Kalau malam dingin, kalau siang panas dan kering sekali, itu menghasilkan kualitas melonnya. Kemudian kacang-kacangan, saffron juga itu dihasilkan di situ, dan segala macam bumbu-bumbu, rempah-rempah yang merupakan elemen penting dalam jalur sutra. Teh tentunya juga, tradisi minum teh yang berasal dari Cina juga merupakan tradisi yang sangat kuat. Jadi kita bukan hanya berkunjung ke tempat-tempat, tapi kita juga belajar untuk hidup seperti cara penduduk lokal ya, dengan minum tehnya, dengan makanan-makanan lokalnya, kemudian menawar barang-barang di pasar-pasar tradisionalnya. Ya, itu kita juga akan mengaplikasikan langsung dalam kehidupan kita di sana. Baik, ya Mas, karena ini nanti kan salah satu yang menjadi diferensiasi aspek pembeda program kerjasama kita itu kan travel ini akan dibuat berdasarkan satu kurikulum ya. Jadi artinya apa? Tokoh-tokoh yang akan kita tunjuk itu kita jelaskan backgroundnya, terus ajarannya seperti apa, jaringan keilmuannya, terus doa atau munajat dia kepada Allah itu seperti apa. Ini kan mungkin yang menjadi pembeda dan penting ya buat kita semuanya. Nah, kalau selama ini dari pengalaman Mas Hasan sudah membawa banyak orang ke sana, kesan para peserta testimoninya gimana Mas Hasan? Tentunya kita sangat beda ya, karena beberapa program dari kita semaksimal mungkin memberikan pembeda dari paket travel yang lainnya. Karena kita beneran tahu apa dari beberapa peserta ini kira-kira minatnya seperti apa. Seperti dari Nurul Wallah ini kan concern utamanya pengen berkunjung untuk mengunjungi tempat-tempat sufi. Kita juga pernah membawa peserta mungkin yang minatnya adalah kuliner. Kita juga membawa beberapa trip yang membawa penulis dengan pembacanya. Kita memberikan hal pembeda seperti itu, dan beberapa testimoni dari peserta kita, dari peserta yang sebelumnya kita bawa Desember itu hampir 100% puas dengan trip yang kita bawakan, karena kita beneran itinerary-nya terkurasi dengan baik, dan kita memberikan servis berupa local guide yang beneran mengerti tentang sejarah sufi, sejarah tradisional, sejarah budaya yang ada di Uzbekistan. Dan juga kita membawa tour leader spesial kita yaitu Mas Agustinus, tentunya yang sudah sangat-sangat tahu jalanannya ya, tahu banget arusnya, tahu bahasanya, tahu budayanya, dan semuanya kita bikinkan satu paket untuk memberikan servis terbaik dan juga sesuai minat yang pelanggan kita mau. Seperti itu sih. Mungkin saya bisa tambahkan ya, dari beberapa yang spesial ya, yang feedback yang menarik adalah bagaimana mereka merasa ini perjalanan yang mencerahkan, yang mengubah hidup mereka gitu ya, dari interaksi kita, terutama kalau kita kaitkan dengan sufi, misalnya kunjungan ke makam Naksabandi, itu ada salah satu peserta yang sampai menangis ya di sana menangis terharu dan menemukan jawaban hidupnya di sana. Kegelisahannya dia menemukan di situ. Kemudian ada peserta juga yang dari lukisan-lukisan miniatur dan berinteraksi dengan seniman di sana, juga mendapatkan banyak pencerahan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dia selama ini cari dalam pembelajaran dia tentang sufisme, malah ketemunya di Uzbekistan. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita simpulkan, feedback yang mungkin cukup mengharukan buat saya adalah rata-rata peserta, hampir semua, bahkan semua mengatakan ini jauh di atas ekspektasi mereka gitu. Jadi meaningful juga ya. Meaningful, banyak kejutan, banyak hal yang mereka asumsi-asumsi yang keliru, justru mereka menemukan jawabannya di Uzbekistan. Nggak cuma tempat yang kita kunjungi, tapi banyak tokoh-tokoh orang yang the real, mungkin living legend yang kita kunjungi juga di tempat itu. Kita banyak ilmu yang kita dalam setiap trip kita selalu berusaha menghadirkan tokoh-tokoh yang berbeda untuk memberikan kejutan yang berbeda pula ke para peserta. Bahkan peserta bilang, kejutan apa lagi ya hari ini gitu. Mereka selalu kayak gitu.
Oh iya, masalah satu hal yang sangat penting sekali itu tadi kan kitab suci umat Islam Al-Quran itu ya. Kita yakini otentik ya, dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama persis. Dan salah satu dokumen tertua di dunia itu dari sekian manuskrip di Birmingham, di Sanaa, kemudian di Topkapi gitu. Itu salah satu yang tertua kan ada di Tashkent ya, Samarkand Codex. Apa kita juga akan ke sana? Ya, kita akan mengalokasikan waktu ke sana, dan di sana teman-teman bisa belajar tentang sejarah Al-Quran. Jadi di situ bukan hanya Al-Quran tertua, tetapi Al-Quran dalam berbagai huruf ya, berbagai jenis tradisi penulisan ya, mulai dari yang nastakilik dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat langsung ternyata sebelum ada kertas itu ada yang dibuat dari kulit perkamen ya, dari perkamen. Iya, dari situ. Nah, kita bisa melihat berbagai Al-Quran bersejarah yang ada di Tashkent. Kemudian juga ada ziarah juga di Tashkent ya, biarpun Tashkent adalah ibu kota yang modern, ternyata juga ada tokoh-tokoh sufi juga yang dimakamkan di sana gitu. Baik, ya ini sangat kita tunggu-tunggu ya. Oke, kira-kira ini kapan sih Mas? Jadi kita akan rencana berangkat ke Uzbekistan bareng Nurwala, Pak Haidar Bakir dan juga Mas Agustinus Bowo di awal Juni, 1 sampai 8 Juni 2024. Iya, teman-teman semuanya, apa yang kita tunggu ya? Ini di sini ada teman senior kita yang sudah sangat pengalaman, dan kita merindukan untuk belajar ke tempat-tempat petilasan dari para guru ya. Kita ingin membangun komunikasi batik dan sebagainya, dan terutama jangan lupa ini perjalanan yang bukan hanya meaningful ya, penuh dengan wawasan baru, tapi juga ini menyenangkan. Apa yang kita tunggu lagi? Sampai jumpa di Uzbekistan. Terima kasih.